Baik, terima kasih masih menyaksikan Talk Show Aceh TV, dan buat Anda yang baru bergabung, kami membahas mengenai topik hari ini, pentingnya perlindungan hak intelektual bagi pelaku usaha, dan masih dengan dua narasumber kita, yaitu dari Pak Jailani, ini beliau Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, dan juga Dr. Iskandar Syah Majid yang juga merupakan dosen usia dan juga dari UKM Center. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di nomor line telepon 0822 8837 7003. Nah, kalau tadi kita bicara nih Pak Isya mengenai juga selain di Kemenkumham juga masyarakat juga bisa mendaftarkan di Dinas Industri, itu seperti apa Pak? Jadi pemerintah ini sebenarnya sangat bantu UMKM ya. Di Kemenkumham juga sudah menurunkan tarif ya dari 1,8 jadi 500 untuk UMKM. Kemudian dari Dinas Industri, Perdagangan dan Industri juga ada program ya untuk 300 merek ya. Jadi disubsidi penuh. Nanti masyarakat tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk proses pendaftaran. Nah, caranya adalah pemilik merek di setiap kabupaten kota datang ke dinas industri setempat untuk mendaftarkan mereknya ya. Jadi ada form ya, form sama seperti yang punya Kemenkumham ya, diisi, nanti dari kabupaten kota akan diserahkan ke dinas provinsi. Jadi tetap atas rekom masing-masing dinas di kabupaten kota. Ya, baru nanti prosesnya ke kantornya Pak Jailani. Kemenkumham ya Pak. Nah, selama ini kemudian Pak, yang apakah kemudian kesadaran masyarakat per tahunnya sudah semakin meningkat Pak dengan? Kalau kita lihat grafiknya, memang semakin semakin meningkat ya. Tapi tidak signifikan peningkatannya. Misalnya ada peningkatan sekitar 10% lah. Seperti ini saya sebutkan tadi itu sampai Juni ini. Juni itu ada sekitar 234 permohonan. Itu ada merek di situ ya. Ada ciptaan, juga ada patennya 3. Patennya yang Patennya yang sedikit. Yang sedikit. Mungkin prosesnya ya Pak. Prosesnya memang lama. Dia kan perlu tenaga khusus ahli yang membuat abstraknya, abstrak tentang temuannya itu. Misalnya dalam hal paten penemuan dalam hal membuat air laut itu asin menjadi tawar gitu ya. Alat apa yang digunakan itu kan perlu diabstrak. Jadi orang-orang tertentulah yang bisa menuangkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Memang kalau paten ini memang perlu ilmu orang-orang yang ahli di bidang itu ya. Ya, ini mungkin nggak dimiliki oleh masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya. Ini karena ilmunya khusus. Ya. Tadi yang terkait juga dengan merek yang kita sampaikan saat ini, itu ada rangkaian juga dengan indikasi geografis ya. Indikasi geografis. Juga perlu kita sampaikan karena itu satu paket sebenarnya. Merek dengan indikasi geografis, IG kalau kami sebut itu. IG. Bagaimana terhadap kesadaran kelompok masyarakat itu. Kenapa kita sebutkan kelompok masyarakat? Karena yang mendaftarkan indikasi geografis kelompok masyarakat, bukan tadi kan bisa perorangan kan kalau merek. Ini kelompok masyarakat seperti Kopi Gayo misalnya. Itu yang sudah terdaftar. Kemudian Nilam Aceh ya. Sudah terdaftar juga IG-nya. Jeruk keprok di Takengon. Yang saat ini dalam proses itu sudah syaratnya sudah lengkap semuanya. Itu Bogiri Matang. Bogiri boleh kita sebutkan Bogiri Bali itu ya. Jeruk Bali itu sudah kita usulkan. Kita hanya menunggu tim teknis Jakarta Kemenkumham untuk meneliti ulang itu. Kan itu sudah kita uji tanahnya di 3 lokasi. Kemudian hasil yang terkandung di dalam Bogiri itu lemaknya berapa persen, pokoknya ada di situ kandungan-kandungan yang ada di dalam jeruk itu. Dilihat detail ya Pak. Ya, itu akan diteliti ulang oleh tim teknis
tim teknis itu dari Kemenkumham itu DJKI, ada akademisi, ya, campur di sana. Ada ahli pertanian di situ. Jadi kita gabung di situ. Nanti pada satu waktu mereka akan meninjau kembali ke apa namanya, ke Biren itu. Setelah itu baru kalau syarat terpenuhi itu baru dikeluarkan sertifikat IG-nya seperti itu. Indikasi geografis saya. Jadi kekayaan alam yang yang nggak dipunyai oleh orang lain. Hanya di situ khas ya. Khas seperti kopi gayo Pak Is ya. Itu kalau kita bawa bibitnya kopi gayo itu kita tanam di mana aja itu nggak sama. Beda ya Pak, di datarannya beda. Karena itu kan hanya rasa seperti itu, hidupnya di tinggi gayo seperti itu. Baik, Pak, mungkin ini pemirsa yang baru menyaksikan ini mungkin bisa disampaikan lagi secara singkat saja mungkin teknisnya nih Pak untuk masyarakat misalnya yang mau mendaftarkan kreasinya ataupun kekayaan intelektualnya itu seperti apa? Iya, tadi memang kita sudah sampaikan kalau mereknya ini syarat mendaftarkan merek yang pertama mengajukan permohonan. Ya, mengajukan permohonan, kemudian di sana ada form yang perlu diisi. Kemudian juga perlu fotokopi KTP, kemudian ada pernyataan bahwa merek yang kita usulkan ini tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ya. Kemudian menempelkan materai 6000 seperti itu. Kemudian itu sebenarnya bentuk-bentuknya itu ada di di aplikasi web ya, kalau di halaman kita di JNKI itu dibuka itu ada semua situ. Kalaupun ada masyarakat yang merasa kesulitan ya Pak Is ya, kita bisa bantu itu. Di Kanwil Kemenkumham Aceh itu ada tenaga khusus kita 2 orang yang bisa all out didampingi terus. Didampingi itu sampai diterima oleh Kemenkumham ya. Cuman masyarakat juga mohon ya, karena kita kan sudah masuk zona integritas ya terkait dengan PNBP. Jadi mohon masyarakat pemohon itu yang mau setelah keluar billingnya masyarakat itulah yang akan membayar sendiri ke bank seperti itu. Jadi dihindari hal-hal yang tidak. Iya, kita hanya membantu mendaftarkan terkait dengan pembayaran. Biarlah masyarakat pemohon yang membayar sendiri sesuai dengan jumlah yang ada di billing itu. Baik. Seperti itu. Pak Is, ini kasih motivasi dong ke kita Pak Is untuk pelaku usaha, apalagi usaha kecil menengah ini Pak, yang mungkin baru mau tumbuh ini Pak, ini seperti apa Pak? Yang pertama kita harus yakin bahwa usaha kita sustain ya, sudah berketetapan hati sama kita ketika menikah. Ya, saya sudah yakin ini ya dengan calon istri saya, maka saya bawa dia ke KUA. Begitu juga dengan merek, kita udah yakin dengan produk ini, ya, baru kita daftarkan. Rugi? Tidak rugi, justru menguntungkan. Walaupun nanti ternyata usaha kita tidak berkelanjutan, tapi kita masih punya aset, yaitu merek yang bisa kita perjualbelikan, yang bisa kita kerjasamakan, ya. Maka penting sekali mendaftar merek. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, wah ini sama gimana? Enggak apa-apa, ya boleh sama, syaratnya beda nomor jenisnya. Beda jenis. Kopi beda nomornya, kosmetik beda nomornya, nggak apa-apa sama. Tapi kalau ternyata sama jenisnya juga, ya berarti memang harus mengalah karena siapa duluan itu yang yang boleh menggunakannya. Nah, jadi ini salah satu sebenarnya menjadi aset bagi UMKM. Ya, kalau dipikirkan hanya uang saja, ya itu habis. Tapi kalau aset ini berkepanjangan. Semakin lama ketika orang banyak mengetahui, nilainya semakin bertambah. Nggak berkurang, kalau uang habis. Kalau ini malah bertambah nilainya. Dan bagusnya adalah ini bisa diwariskan. Ya. Jangka waktu 10 tahun tadi. 10 tahun, tapi diperpanjang lagi selamanya. Artinya diperpanjang lagi. Nah, makanya perlu. Nah, kenapa pemerintah sebenarnya aware tentang ini? Ketika ini menjadi aset masyarakat, ini juga aset pemerintah. Bahwa itu berada di satu daerah dan itu menjadi kekayaan daerah juga.
Lebih-lebih kalau kita bicara tadi indikasi geografis. Ya, orang ngaku ini kopi Takengon, kok nggak enak? Ya, dia boleh mengaku kalau ada IG-nya. Nah, IG-nya memang dari Gayo, baru dia boleh ngaku itu bahwa itu dari Gayo. Baik. Nah, jadi ada perlindungan pemerintah terhadap keberadaan uniqueness di setiap daerah. Nah, ini aset yang paling bagus. Dan yang pasti ada perlindungan hukumnya. Iya. Perlindungan hukumnya yang pasti. Tapi Pak, bicara soal nama, misalkan katakan ada misalkan beberapa kalau kita lihat di sehari-hari nama toko yang sama itu seperti apa, Pak? Kalau kita bedakan dulu, kita jelaskan dulu supaya masyarakat bisa membedakan ya di lapangannya gimana. Tadi juga Pak Dokter menyebutkan boleh sama. Sebenarnya saya sependapat apa yang disampaikan oleh dokter. Artinya merek kan kita belah dua lagi. Tadi saya sebut dalam pengertiannya merek jasa dan merek dagang. Nah, kalau merek jasa dengan merek dagang itu beda. Beda kelasnya. Boleh sama itu, nggak apa-apa. Boleh sama. Seperti merek jasa ya, kita ambil merek jasa. Itu Hermes Mall misalnya seperti itu jasa itu. Jasa Pak ya. Kemudian ada orang yang berani mengangkat Hermes Mall menjadi merek dagang misalnya, seperti minuman ini kelas merek dagang ini. Apakah ada yang seperti itu? Kemudian pertanyaan Ibu tadi, apakah merek ini wilayah merek jasa ya? Merek jasa. Apakah nama-nama toko sama itu nggak apa-apa? Apa-apa saya sebut ada masalah. Ada masalah itu sama kelasnya. Seperti kita lihat merek jasa bus angkutan umum misalnya. Ada di sana Pento. Ada Aceh Trans. Kan banyak. Ada Putra Pelangi. Itu kan nggak sama. Itu merek merek jasa semuanya. Tapi beda. Begitu juga dengan merek-merek toko. Kita lihat lebih spesifik. Antara merek-merek toko yang sama itu, ada nggak yang sudah terdaftar? Kalau tidak terdaftarkan, berarti sama-sama mempunyai resiko, ya. Kalau ditulis oleh mereknya dibuat oleh orang lain, jadi nggak ada dasar kita mau nuntutnya pakai apa gitu. Jadi seperti itu saya pikir. Tapi ada satu kasus dulu ya, itu kasus merek jasa. Itu yang Pais yang di jalan di Penayung itu pasar jalan apa? Itu ada toko Hero dulu kalau saya nggak salah. Ada Hero ya. Kemudian dilakukan penertiban oleh PPNS kita waktu itu. Itu kan melanggar. Hero-nya ada merek terdaftar, merek jasa terdaftar di Jakarta. Jadi mereka membuat surat keberatan ke kita supaya merek itu diturunkan ya. Karena ada persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek terdaftar Heru di jasa mereka. Akhirnya kami mediasi, akhirnya mereka berubah. Berubah nama, jadilah sekarang yang kita baca itu Heri, toko Heri kue ya, seperti itu. Baik, berarti itu tadi ya Pak ya, kalau tidak kita daftarkan ya pastinya juga berefek, berdampak ya Pak. Ada kemudian yang ini saya sudah daftar punya saya. Iya, punya dasar untuk menggugat begitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Is. Secara bisnis juga sebenarnya rugi. Orang salah masuk. Baik. Saya mau ke sini kok lain gitu. Karena merek namanya sama. Harus unik. Baik, tadi unik ya Pak ya. Pasti Hakul yakin tadi ya untuk bisnisnya. Terima kasih banyak nih Pak Jelani, Pak Is kan sudah berbagi dengan kita. Mungkin Pak terakhir closing statementnya nih Pak. Mungkin dari Pak Jelani dulu, silahkan. Baik, memang sejak awal saya tadi menghimbau masyarakat kita. Kira-kira ada produknya ya. Apalagi saya sempat sebut tadi di Lampisang itu kan saya lihat banyak sekali itu produk-produk home industri yang punya ibu-ibu rumah tangga itu. Kemudian juga ada lagi yang di sana seperti coklat di Lumputu itu ya. Kemudian juga ada emping melinju di Berenun itu. Itu kan luar biasa itu. Nggak sama emping melinju yang kita punya dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu saya menghimbau ya, masyarakat yang punya produk-produk itu, baik produk kue hasil pertaniannya, itu segeralah
melindungi haknya, ya, jangan membajak milik orang lain, kemudian segera patuhi ketentuan supaya haknya tidak dibajak oleh orang lain, ya, seperti itu. Karena syaratnya pun sangat mudah. Kita memberi kemudahan. Pak Is dari UKM juga memberi kemudahan. Jadi saya pikir udah go ini semuanya, ya, seperti itu. Tinggal kesadaran masyarakat aja, Pak, kita ya. menumbuh kembangkan masyarakat ini supaya sadarlah untuk mendaftarkannya. Baik, Pak Is silahkan, Pak. Ya, jadi merek ini penting, ya. Ketika Anda mendaftar dan mendapat sertifikat, Anda sudah bertambah asetnya. Ya, untuk UMKM, asetnya itu bisa dipindah tangankan, ya, atau dikerjasamakan. Jadi modal bukan hanya sekedar uang, tapi hak merek ini menjadi sebuah aset yang besar. Apalagi suatu saat ini nilainya akan terus bertambah dan akan menambah nilai bagi usaha Anda. Jadi segera daftarkan, mudah sekali, ya. Saya. Baik, terima kasih banyak Pak Is, sekali lagi Pak Jalani terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa di kesempatan lain lagi ya Pak, kita berbincang-bincang dengan hal yang lain. Insya Allah. Ya. Dan terima kasih juga pemirsa, Anda sudah menyaksikan program Talk Show hari ini. Saya Indra Sikasari, mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.